Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Great Master yang rilis pada tahun 2020 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda bernama Mu Chen. Di sana ia pun bertanya kepada ayahnya yang bernama Mu Feng mengenai tubuhnya yang tidak memiliki bakat untuk mengaktifkan kekuatan spiritual sejak lahir. Dan sang ayah hanya bisa menjawab jika Mu Chen memiliki bakat tersendiri, yaitu bisa membuat formasi spiritual. Yang setelah itu ayahnya pun menyuruh Mu Chen untuk segera pergi ke perguruan Beiling agar Mu Chen bisa menjadi lebih kuat. Sampailah Mu Chen di sana yang langsung bertemu dengan sahabatnya bernama King San. Dan tak lama kemudian datanglah seorang murid lainnya bernama Liu Yang yang menginginkan Mu Chen keluar dari perguruan tersebut dikarenakan ia menganggap Mu Chen murid paling lemah yang tidak memiliki kekuatan spiritual. Mu Chen yang terus diremehkan, ia pun menggunakan batu spiritualnya yang dapat membantunya untuk bisa mengeluarkan kekuatan. Namun batu tersebut bersifat hanya sementara. Dan di saat Mu Chen akan diserang, tiba-tiba Qian Er pun datang untuk menyelamatkannya. Dengan bersamaan Master Moshi pun tak sengaja bertemu dengan mereka dan langsung menghentikan keributan tersebut. Di tempat lain, terlihat seorang pria bernama Sushi yang merupakan dewa yang berasal dari klan Dewa Merah yang saat itu sedang melakukan penyakapan terhadap salah satu penjaga di perguruan Beiling, yang misinya saat ini sedang mencari informasi seorang dewi yang telah kabur dari klannya. Dengan bersamaan di tepi danau, terlihat Mu Chen membuat formasi spiritual untuk menjebak King San yang merupakan sahabatnya. Namun jebakan tersebut malah mengenai salah seorang wanita yang tak sengaja lewat. Hal tersebut membuat Mu Chen terkejut dan langsung menghampirinya. Wanita ini bernama Luli yang seketika menjadi marah kepada Mu Chen dan menganggapnya sebagai salah satu bagian dari klan Dewa Merah. Namun dengan segera Mu Chen mengeluarkan pelakatnya yang berasal dari perguruan Beiling. Luli yang marah langsung menghancurkan formasi tersebut yang bersamaan koin spiritualnya pun terjatuh tanpa ia sadari. Dan di saat itu juga Sushi pun menyadari terhadap kekuatan Dewi yang berada di sekitar mereka. Mu Chen yang pingsan terkena ledakan formasi tersebut. Dengan segera Luli pun menarik Mu Chen untuk bersembunyi dikarenakan Luli mengetahui jika klan Dewa Merah berada di sana. Tak lama kemudian Mu Chen pun terbangun dari pingsannya dengan melihat di sekelilingnya yang tak menemukan wanita tersebut, dan ia pun kembali menyalahkan dirinya sendiri yang sangat lemah dikarenakan formasi spiritualnya begitu mudahnya dihancurkan oleh seorang wanita. Dan ternyata saat ini Luli berada di perguruan Beiling yang langsung bertemu dengan Master Moshi yang merupakan pemimpin di sana. Luli pun mengatakan jika misinya saat ini untuk mencari keberadaan burung merak yang merupakan hewan spiritual. Dan ia pun merupakan seorang dewi yang ditugaskan oleh kakeknya untuk mengambil darah dari burung tersebut agar klan mereka bisa kembali bangkit untuk mengalahkan klan Dewa Merah. Kemudian sang master pun mengatakan jika burung merak merupakan hewan spiritual yang tak mudah didapatkan dikarenakan burung tersebut cukuplah kuat. Luli yang merupakan seorang dewi, ia pun memiliki koin spiritual yang fungsinya untuk mempermudah menangkap hewan spiritual. Namun ketika ia ingin menunjukkan koin tersebut, ternyata ia tak menemukannya. Yang seketika ia pun mengingat jika koin itu telah terjatuh di saat di tepi danau. Dengan segera, ia pun menemui Mu Chen dan membawanya ke sebuah tempat. Di sana ia pun langsung menuduh Mu Chen sebagai orang yang telah mencuri koin spiritualnya tersebut. Dengan merasa bingung, Mu Chen pun membela dirinya dengan mengatakan jika ia tidak tahu apa itu koin spiritual. Dikarenakan di waktu itu, ia telah pingsan terkena serangan dari kekuatan spiritual milik Luli. Dan seketika perdebatan mereka pun dihentikan oleh Mu Bai yang merupakan murid terhebat di perguruan Beiling. Di malam harinya, dengan penasaran Mu Chen pun ke danau kembali untuk mencari koin spiritual milik Luli. Dan ia pun berhasil menemukannya yang tak jauh darinya. Namun tiba-tiba datang burung baja yang merupakan hewan spiritual yang langsung mengambil koin tersebut.
Dan keesokan paginya di saat di dalam kelas, Luli yang sangat marah kepada Muchen. Dengan segera ia pun mengusir Kingsan agar ia bisa duduk di sebelah Muchen dan bisa mengawasinya. Tak lama kemudian sang master pun datang ke sana dengan menjelaskan kalau mereka akan mengikuti sebuah ujian agar bisa masuk ke salah satu 5 perguruan besar jika mereka lulus dalam ujian tersebut. Dan kemudian mereka pun diajari kekuatan spiritual awan petir oleh sang master. Melihat hal itu semua murid pun mencoba dan mempraktekannya, namun tidak untuk Muchen yang memang sejak lahir tidak memiliki kekuatan spiritual. Bahkan ia hanya bisa membuat formasi spiritual saja, dan itu pun atas bantuan batu spiritual yang ia miliki. Setelah itu sang master pun mengatakan kepada semua muridnya bahwa syarat untuk mengikuti ujian mereka harus membentuk sebuah tim yang terdiri dari 4 orang. Di sana terlihat Luli langsung menatap tajam ke arah Muchen dikarenakan masih mencurigai jika koin spiritualnya diambil oleh Muchen. Hal itu membuat Muchen pun ketakutan dan segera pergi meninggalkannya. Dimanapun Muchen berada, Luli pasti mengikutinya. Bahkan Kingsan pun takut kepada Luli yang terlihat sangat marah kepada Muchen. Seketika Luli pun memaksa Muchen untuk membuat tim bersamanya agar ia bisa terus mengawasi Muchen. Mendengar hal itu, Muchen pun tak bisa berbuat apa-apa, yang hanya menuruti kemauannya saja. Dan keesokan harinya, mereka pun berkumpul untuk mengikuti ujian. Dan saat ini semua murid sudah membentuk sebuah tim yang terdiri dari 4 orang, yang masing-masing dari mereka sedang memegang sebuah botol. Ujian pertama ini mereka harus memasuki sebuah hutan untuk mencari dan menangkap ular. Dan darah ular tersebut harus dimasukkan ke dalam sebuah botol yang saat ini mereka pegang. Siapapun yang berhasil maka ia akan melanjutkan ujian berikutnya. Yang seketika sang master langsung menteleportasikan mereka ke dalam hutan. Ketika mereka berada di tengah hutan, terlihat Muchen mengeluarkan sebuah botol yang berisikan darah, dan darah tersebut berguna untuk mengumpan agar semua ular datang kepada mereka, sehingga mereka tidak perlu capek mencari keberadaan ular tersebut. Dengan begitu mereka pun bisa mengumpulkan darah ular sebanyak mungkin agar bisa lulus dalam ujian pertama ini. Sementara di tempat lain, terlihat Susi bersama pasukannya mendatangi perguruan Peiling, dan ia pun bertemu dengan Master Moshi dengan menjelaskan jika ia berasal dari klan Dewa Darah yang saat ini sedang mencari keberadaan seorang dewi. Seketika Master Moshi menanyakan nama dari dewi tersebut, namun di sana Susi hanya mengetahui wajahnya saja. Yang hal itu membuat Master Moshi yang merupakan pemimpin di perguruan Peiling langsung melarang Susi untuk menggeledah semua muridnya dikarenakan perguruan Peiling merupakan tanggung jawabnya dan orang luar tidak berhak ikut campur. Mendengar ancaman tersebut, Susi bersama pasukannya dengan segera meninggalkan tempat itu. Sedangkan kelompok Muchen yang menggunakan darah untuk mengumpan ular datang. Tiba-tiba semua ular spiritual yang berada di hutan tersebut datang dan langsung menyerang mereka. Namun tiba-tiba ular yang mereka lawan seketika mundur. Yang ternyata tidak hanya ular kecil yang datang ke sana, melainkan ular raksasa pun tergoda akan darah tersebut. Melihat hal itu, Muchen pun dengan segera mengambil botol darah itu dan mencoba mengalihkan perhatiannya agar teman-temannya bisa melarikan diri. Sehingga ular raksasa itu pun mengejar Muchen kemanapun ia pergi, yang membuat Muchen terdesak dan tak bisa melarikan diri. Ketika ular raksasa itu akan menyerang Muchen, dengan tiba-tiba Luli pun datang ke sana dengan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membunuh ular raksasa tersebut. Saat itu Luli pun tidak ingin Muchen terbunuh dikarenakan koin spiritualnya berada di tangan Muchen. Namun Muchen yang sudah kesal kepada Luli yang selalu menuduhnya, ia pun menawarkan nyawanya jika memang ia terbukti mengambil koin tersebut. Melihat keberanian dari Muchen, membuat Luli seketika percaya jika memang Muchen tidak mengambil koin spiritualnya. Di tempat lain, terlihat Master Moshi sedang membicarakan keselamatan Luli dikarenakan ia mengetahui jika Luli merupakan seorang dewi yang saat ini sedang dicari oleh klan Dewa Merah. Demi keselamatannya, sang Master pun merencanakan untuk sementara waktu menitipkan Luli kepada Mu Feng yang merupakan ayah dari Muchen yang saat ini berada di kerajaan Mu.
Sementara Muchen dan Luli yang sedang mencari keberadaan timnya, tak sengaja mereka menemukan sebuah gua dan masuk ke dalam untuk mengambil tanaman spiritual tersebut. Namun seketika kekuatan dari tanaman itu menghilang begitu saja, yang membuat Muchen mencurigai jika kekuatan spiritual dari tanaman ini sudah diserap oleh sesuatu. Dan tak lama kemudian, Qian-Er dan Mubai pun datang ke sana. Melihat kondisi tanaman tersebut, Muchen pun menjelaskan jika tanaman spiritual ini merupakan sumber kekuatan untuk semua orang yang tinggal di benua Beiling, termasuk perguruan mereka. Sehingga mereka harus mencari penyebab tanaman spiritual ini tidak memiliki kekuatan lagi. Dan Muchen pun langsung membuat formasi spiritual untuk mengetahui sumber dari bencana ini. Dikarenakan ia tidak bisa menggunakan formasi spiritualnya, ia pun menyuruh Mubai untuk mengambil formasi tersebut agar bisa digunakan. Seketika tanaman di sana mengeluarkan aura spiritualnya yang mengarah ke sebuah tempat, yang ternyata tempat tersebut adalah Danau Longyuan yang merupakan tempat tinggal naga hitam. Sehingga untuk sementara waktu mereka mencurigai jika kekuatan dari tanaman spiritual ini telah diserap oleh naga hitam tersebut. Yang seketika Muchen teringat di masa kecilnya yang dibawa oleh sang ayah ke Danau Longyuan, dan ia melihat naga hitam yang sedang bertarung melawan naga putih. Dengan segera Muchen pun menemui ayahnya di kerajaanmu dengan membawa Mubai ke sana untuk menceritakan masalah tersebut. Dan sang ayah yang mendengar semuanya ini, ia pun akan pergi ke kerajaan Liu untuk bertemu dengan ayah dari Mubai agar mereka bisa mengatasi masalah ini dengan secepatnya. Sampailah mereka di kerajaan Liu dan Mubai menceritakan masalah tersebut kepada ayahnya yang bernama Liu. Di sana Mu Feng pun menceritakan kalau saat ini naga hitam yang berada di Danau Longyuan sedang menyerap kekuatan dari tanaman spiritual. Dan jika dibiarkan, hal tersebut sangat membahayakan untuk semua orang yang berada di benua Beiling. Dikarenakan selama ini tanaman tersebut merupakan sumber kekuatan mereka. Mendengar hal itu, Liu pun akan membantu Mu Feng dan akan bertemu di Danau Longyuan esok hari. Sementara di perguruan Beiling di kuil pelatihan spiritual, di sana terlihat para murid sedang berlatih dalam menyempurnakan kekuatan spiritualnya. Namun tidak untuk Muchen yang hanya terdiam melihat semua murid yang sedang berlatih. Yang seketika, Luli pun mengeluarkan aura di tubuhnya yang membuat para murid melihat kepadanya. Di sana Luli yang mengeluarkan sebuah tanda di keningnya membuat Muchen mengingat akan tanda tersebut, yang dimana di saat ia masih kecil, ia sempat bertemu dengan seorang anak perempuan yang pingsan di Danau Longyuan, dan tanda tersebut seperti tanda yang berada di kening Luli. Dengan kemampuan tersebut, pada akhirnya semua murid menyadari kalau Luli merupakan seorang dewi. Menyadari hal itu, Master Moshi pun datang ke sana dan membawa Luli untuk meninggalkan kuil tersebut. Dengan waktu bersamaan, terlihat Liu yang merupakan ayah dari Mubai mendatangi Danau Longyuan untuk bertemu dengan naga hitam. Dan di sana naga hitam pun berubah bentuk menjadi wujud manusia, yang ternyata selama ini naga hitam telah dijaga oleh Liu. Dan Liu merupakan kaki tangan dari sang naga, dikarenakan dahulu sang naga telah membantu kerajaan Liu dalam pertarungan melawan kerajaan lainnya. Di sana Liu pun memberitahukan kalau saat ini Mu Feng sudah mengetahui jika tanaman spiritual tersebut telah diserap oleh naga hitam. Dan sebelumnya Mu Feng pun telah mendatanginya untuk mengajaknya bekerja sama dalam menghancurkan Danau Longyuan yang merupakan tempat tinggal dari sang naga. Namun di sana sang naga tidak takut akan informasi tersebut, dikarenakan baginya semua manusia sangatlah lemah. Keesokan paginya, Master Moshi pun menemui Muchen dengan memberikan penilaian kepada timnya. Bahkan sang Master memberitahukan jika esok hari libur telah tiba, sehingga para murid diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan di sana sang Master pun memerintahkan Muchen untuk membawa Luli pulang bersamanya yang berada di kerajaanmu. Dikarenakan sebelumnya ia pun sudah menitipkan Luli kepada Mu Feng yang merupakan ayah dari Muchen. Di tempat lain, terlihat sang naga menemui Raja Iblis yang ternyata kekuatan tanaman spiritual diserap bukan untuk naga hitam, melainkan untuk Raja Iblis yang saat ini sedang tersegel selama ribuan tahun. Sehingga saat ini Raja Iblis sedang mengumpulkan sumber kekuatan spiritualnya agar ia bisa bangkit kembali.
Di waktu bersamaan, Mu Chen bersama Luli sedang mengantarkan King San sampai di gerbang perguruan dikarenakan King San akan pulang ke rumahnya. Namun di saat mereka berpisah, tiba-tiba Susi bersama pasukannya pun berhasil menemukan Luli. Di sana Susi pun memerintahkan Luli untuk ikut bersamanya, yang ternyata Luli dicari dikarenakan dia telah kabur dari pernikahan dengan pemimpin klan Dewa Merah. Namun di sana Luli menolak tawaran tersebut dengan memilih bertarung melawan mereka. Di saat mereka berdua sedang terdesak, tiba-tiba Mu Feng pun datang ke sana untuk menyelamatkan mereka. Dengan segera ia pun mengeluarkan kekuatan spiritual pedangnya, dan hal tersebut membuat Susi dan pasukannya pergi dari sana. Sampailah Mu Chen di kerajaanmu, yang seketika Luli melihat luka di punggung Mu Chen yang sebelumnya terkena serangan dari Susi, dan melihat hal tersebut ia pun segera mengobatinya. Dari sanalah Luli menceritakan jika ia merupakan seorang dewi yang berasal dari klan Dewa Luo, yang saat itu klannya tiba-tiba diserang oleh klan Dewa Merah dan berhasil mengalahkan klan miliknya. Agar klan Dewa Luo tidak dihancurkan, pemimpin dari klan Dewa Merah ingin menikahi dirinya. Maka dari itu ia pun pergi dari sana dengan membawa sebuah misi untuk mendapatkan darah dari hewan spiritual burung merak. Dengan darah hewan tersebut, maka seluruh dewa di klan miliknya akan menjadi lebih kuat dan bisa melawan balik klan Dewa Merah. Dari cerita ini, Mu Chen pun mengajaknya keluar untuk melihat sebuah formasi spiritual yang ia buat. Di sana ia mengatakan jika koin spiritualnya telah dimakan oleh burung baja, dan formasi ini untuk Luli, agar nantinya Luli bisa menangkap burung tersebut dengan formasi ini. Dan dari kejauhan, sang ayah pun melihat Mu Chen yang sangat dekat dengan Luli. Oleh karena itu ia pun memanggil anaknya tersebut untuk menemuinya. Dari sanalah sang ayah menceritakan kebenaran jika dahulu ia bertemu dengan seorang dewi yang sangat cantik yang berasal dari klan Dewa Putu. Dan tidak hanya itu, sang ayah pun menikahi dewi tersebut yang merupakan ibu dari Mu Chen. Namun setelah Mu Chen terlahir, seketika ibu dari Mu Chen meninggalkan mereka berdua. Dikarenakan para dewa dan dewi sebenarnya tidak boleh menikah dengan manusia, yang sangat berbahaya untuk semuanya jika klan dewa mengetahui hal tersebut. Mu Chen yang mendengarnya pun sangat terkejut dikarenakan yang ia tahu jika ibunya itu telah meninggal. Dan sang ayah pun meminta maaf dikarenakan sebelumnya telah berbohong kepada Mu Chen, dan ia yakin jika ibu Mu Chen saat ini masih hidup. Oleh karena itu sang ayah melarang Mu Chen untuk jatuh cinta kepada Luli dikarenakan Luli merupakan seorang dewi, dan ia tak ingin hal tersebut terulang kembali kepada anaknya, yang membuat Mu Chen hanya bisa terdiam mendengar nasihat dari sang ayah. Dan keesokan harinya, di sana Mu Chen dengan semangat ingin menjadi lebih kuat. Ia pun mempelajari tentang membuat formasi spiritual, dikarenakan hanya itulah yang bisa ia lakukan. Kemudian Luli pun datang menghampirinya dengan menanyakan kenapa Mu Chen ingin mempelajari semua formasi spiritual. Mu Chen pun menjawab jika tujuannya saat ini ingin lolos dari ujian dan memasuki salah satu dari 5 perguruan besar, agar kelak ia bisa menjadi lebih kuat dan mampu melindungi semua orang. Yang pada akhirnya mereka berdua pun akan kembali ke perguruan Beiling untuk mengikuti ujian tahap selanjutnya dikarenakan hari libur telah selesai. Dan di sana mereka pun berpamitan kepada Mu Feng yang langsung memberikan nasihat kepada mereka berdua agar selalu berhati-hati. Di tempat lain, terlihat Raja Iblis telah memanggil salah satu pasukannya bernama Ming Er, yang langsung memberikan salah satu mata iblisnya kepada Ming Er, yang diketahui jika mata Raja Iblis memiliki 9 mata, yang dimana mata iblis itu akan dikeluarkan untuk bisa mengambil kekuatan spiritual semua orang yang berada di benua Beiling. Sementara saat ini, para murid dikumpulkan dan akan mengikuti ujian ke tahap selanjutnya. Kemudian Luli pun memberikan sebuah tali merah kepada Mu Chen, yang dimana tali merah itu berguna untuk menemukan keberadaan Mu Chen. Dan begitu juga dengan Luli yang memakai benang merah tersebut. Sedangkan di Danau Longyuan, terlihat naga hitam meminta kepada Raja Iblis memberikan salah satu matanya untuk menyembuhkan lukanya yang belum sembuh setelah terkena serangan dari naga putih puluhan tahun yang lalu. Hal tersebut membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatan sepenuhnya. Mendengar itu semua, Raja Iblis pun marah dan langsung menyerangnya.
Dikarenakan Raja Iblis lebih menderita yang sudah tersegel ribuan tahun yang lalu, dan matanya tersebut lebih berharga untuk menyerap kekuatan spiritual dari semua orang agar ia bisa bangkit kembali dibandingkan untuk menyembuhkan luka kecil yang diderita oleh sang naga. Singkatnya, Mu Chen pun telah memasuki ujian kedua yang seketika berada di sebuah dimensi dan berpisah dari teman-temannya. Di sana ia pun bertemu dengan dirinya sendiri yang memiliki kekuatan spiritual yang seketika langsung menyerangnya. Begitu juga dengan Luli yang berada di sebuah tempat dan bertemu dengan pemimpin dari klan Dewa Merah. Mu Chen yang terus diserang oleh dirinya sendiri. Di sana ia melihat kalau benang merah juga melekat di tangan lawannya. Ia pun menyadari kalau orang yang ia hadapi saat ini adalah Luli. Begitu juga dengan Luli yang juga menyadari kalau pemimpin klan Dewa Merah di hadapannya itu adalah Mu Chen, dikarenakan menggunakan benang merah yang sama. Untuk bisa keluar dari dunia dimensi ini, Mu Chen pun menyuruh Luli untuk menghancurkan dimensinya. Yang seketika Luli melakukan perintahnya, dan hal tersebut membuat mereka berdua menjadi satu dimensi dan berhasil melewati ujian kedua ini. Kemudian mereka pun melanjutkan ujian yang ketiga dan tak sengaja bertemu dengan hewan spiritual di sana, yaitu burung baja yang sebelumnya memakan koin spiritual milik Luli. Dikarenakan melewati burung baja merupakan salah satu dari ujian ini, mereka pun berencana untuk merebut kembali koin spiritual milik Luli. Di sana Luli pun teringat mengenai formasi spiritual yang pernah diberikan Mu Chen kepadanya. Ia pun dengan segera mengeluarkan formasi tersebut dan menggunakan kekuatan dari formasi itu. Yang pada akhirnya mereka pun berhasil menyerangnya dan membuat burung itu pun langsung memuntahkan koin spiritual milik Luli. Namun di sana Luli menyadari kalau koin spiritual miliknya sudah tidak berfungsi lagi, dan melihat hal itu Mu Chen pun menjadi merasa bersalah, dikarenakan bagaimanapun juga ini semua ulah dirinya yang saat itu tak sengaja menjebak Luli di tepi danau. Dan Luli memintanya untuk tidak usah khawatir, dikarenakan ia yakin ada cara lain untuk bisa mendapatkan darah dari hewan spiritual burung merak demi menyelamatkan klannya tersebut. Yang pada akhirnya Mu Chen dan Luli berhasil menyelamatkan ujian tersebut dan kembali berkumpul dengan murid lainnya. Di sana sang master mengumumkan jika hanya ada 10 murid yang akan lulus untuk melanjutkan ujian selanjutnya. Dikarenakan saat ini ada 11 murid yang telah berhasil lolos dalam ujian ketiga, maka sang master akan mengadakan pertarungan duel. Dengan syarat mereka hanya boleh bertarung dengan tangan kosong dan tidak boleh menggunakan sebuah alat, terkecuali Mubai yang tidak diperbolehkan untuk bertarung, dikarenakan Mubai merupakan murid yang berprestasi. Sementara di kuil perguruan Peiling, terlihat para master dan murid sedang berkumpul di sana, dikarenakan mereka menyadari ada sesuatu hal yang sangat aneh yang membuat kekuatan spiritual mereka seketika terserap ke atas langit, sehingga satu persatu para murid di sana menjadi tak sadarkan diri akibat tidak memiliki kekuatan. Dengan bersamaan, Mu Feng mengajak Liu ke sebuah goa untuk melihat kekuatan dari tanaman spiritual yang diserap oleh Danau Longyuan. Dan apabila itu dibiarkan begitu saja, maka benua Beiling akan hancur. Tak lama kemudian utusan dari perguruan Beiling datang ke sana dengan mengatakan kalau perguruan saat ini dalam bahaya. Mendengar hal itu mereka pun segera pergi ke perguruan tersebut. Sedangkan di tempat lain, terlihat King San dan Liu Yang akan bertarung di sana, dan di dalam pertarungan tersebut King San kalah melawan Liu Yang dengan mudahnya. Namun ternyata Liu Yang menang dikarenakan menggunakan batu spiritual agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut merupakan kecurangan yang tidak boleh digunakan di saat pertarungan ini, sehingga Liu Yang pun gagal dari ujian tersebut dan pemenangnya adalah King San. Namun tiba-tiba Liu Yang seketika lemah tak berdaya dikarenakan energi spiritualnya seperti diserap oleh sesuatu. Tidak hanya dia, ternyata seluruh murid di sana juga merasakan hal yang sama. Di sisi lain, Mu Feng dan Liu pun telah tiba di perguruan. Dengan melihat semua master dan semua murid sudah lemas tak berdaya dikarenakan energi spiritual dari mereka telah diserap. Melihat hal tersebut, mereka pun bersama-sama membuat sebuah portal di langit yang bertujuan untuk melindungi perguruan mereka.
Dan ternyata yang menyerap energi spiritual semua orang adalah mata iblis yang sangat besar berada di atas langit. Mu Feng pun mengatakan kalau mata itu merupakan salah satu dari ke-9 mata iblis, yang apabila ke-9 mata iblis berhasil keluar dan mengambil energi spiritual semua orang, maka Raja Iblis akan segera bangkit dari segelnya. Terlihat semua murid sedang berkonsentrasi untuk menstabilkan energi spiritual mereka masing-masing. Namun ternyata tindakan itu hanya sia-sia, bahkan semakin lama kekuatan mereka semakin melemah, dan satu persatu dari mereka mulai tak sadarkan diri. Namun tidak untuk Mu Chen, dikarenakan sejak lahir Mu Chen tidak memiliki kekuatan spiritual, maka dari itu ia tidak merasakan apapun dari efek mata iblis tersebut. Namun di sana Mu Chen yang kesal kepada dirinya sendiri yang tidak bisa menolong teman-temannya. Seketika tubuhnya mengeluarkan aura kekuatan spiritual yang sangat dahsyat, yang membuat kekuatan tersebut langsung ke atas langit dan berhasil menghancurkan mata iblis. Raja Iblis yang mengetahui jika salah satu matanya telah musnah, ia pun sangat marah. Bahkan ia menyadari jika kekuatan spiritual orang tersebut seperti halnya kekuatan spiritual yang menyekelnya dahulu. Oleh karena itu, ia pun memerintahkan Ming Er untuk mencari tahu siapa pemilik dari kekuatan tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit kurang dari ningali film. See you, tunggu diri dan salam Sundaners.